Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Ini saya nggak mau panjang lebar karena di antara adabnya orang bertamu itu jangan lama-lama, apalagi namu pengantin. Ente gak ngeliat kan? Wir, ngeliat nggak? Ini jam segede gaban nih. Lihat tuh, gede banget sengaja. Nih Ustadz nih biar ngeliat jam tuh, lihat tuh. Jangan lama-lama. Ya. Hah? Oh iya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, karena kita juga tahu diri pengantin biar jangan lama-lama. Ini ente habis makan pulang langsung pulang. Jangan pada nongkrong, Wil, jangan nongkrong. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di mana kita di sini memenuhi undangan saudara kita, jamaah kita, yaitu Bapak Nasrul. Insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bicara tentang pernikahan. Nikah itu salah satu daripada sunnahnya Rasulullah. Itu ada sunnahnya Nabi yang memang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Di antaranya adalah menikah. Ya ma'asyaras syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak muda, ini muda semua di sini nih. Ya, Ibnu, mana dia? Oh iya, muda ya, Jawil muda, Wir, masih muda, insyaallah. Ya, ini anak-anak muda disuruh nikah, disuruh Nabi Muhammad SAW bagi yang sudah mampu nikah, karena nikah ini bisa menahan diri, menjaga pandangan dari yang haram, bisa menjaga kemaluan dari yang haram, bisa menjaga hati dari perkara yang haram. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini adalah contoh kita. Ya, kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, maka bagi para bujang-bujang ini kudu menikah. Mudah-mudahan yang belum nikah dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang belum nikah udah punya anak. Yang belum nikah mudah-mudahan dikasih istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang udah nikah jangan diaminin, Beb. Bahaya. Yang udah nikah mudah-mudahan dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis dari saya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi, ayyumamra'atin. Disebutkan dalam hadis Nabi, ya. Itu orang tuh biasanya dia nikah karena yang pertama lijamaliha, yang kedua limaliha, yang ketiga lihasabiha, yang keempat lidiniha. Farfar bidadiddin taribat yadak. Nabi Muhammad itu bersabda, orang itu kalau nikahi perempuan itu nggak jauh dari 4 kriteria. Yang pertama karena cantik. Karena cantik itu pertama kali yang dia pandang adalah kecantikan. Dan kecantikan ini relatif, ya. Nah iya, benar Bib ya? Iya, relatif ya gitu dah. Ya. Yang pertama adalah kecantikan. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nih, yang pertama kecantikan. Karena apa? Orang kalau dilihat cantik, menurut dia cantik, bakal datang dia ngelihat masuk ke dalam hati. Tatkala dia masuk dalam hati, waduh, terngiang-ngiang, iya. Masya Allah, pengen makan ingat Markona, pengen minum ingat Markona, ya Allah. Makanya kalau sudah seperti itu jangan lama-lama. Anjuran baginda Nabi Muhammad, kalau emang sudah ada calon, ada orang yang pengen dia seriuskan, jangan diulur-ulur, jangan pacaran. Jangan pacaran. Ini yang paling bahaya pacaran. Ya, di PHP-in. Giliran udah seneng-senengnya ditinggal. Ya. Maka dari itu
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, li jamaliha. Yang kedua, lima liha, karena hartanya. Ente kenapa nikah sama tuh cewek? Orang kaya. Orang kaya, bener nggak? Nah, iya, juragan kontrakan. Ya. Yang ketiga, karena nasabnya tuh, ya, dia putra daripada bangsawan. Waduh. Yang keempat, lidiniha, karena agama. Kata Nabi Muhammad, fatfar bitadiddin taribat yadak. Orang kalau milih agama dari empat ini, maka dia akan bahagia selamanya. Udah. Yang penting agama. Kecantikan, ente nikah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan masih ente gandeng. Udah punya anak 5, udah ente di rumah aja. Bener nggak? Udah di rumah aja udah. Ya. Karena apa? Kecantikan itu semakin lama bakalan menghilang, berpudar. Oh, sebelum nikah nggak ada wanita cantik kecuali dia. Giliran udah nikah 5 tahun, 6 tahun, kayaknya semua perempuan cantik kecuali dia, katanya. Betul, benar Beb. Kayaknya perempuan semuanya cakep-cakep kecuali istrinya sendiri. Benar. Yolah iya benar. Makanya jauh lihat-lihat. Aduh, hancur. Tuh yang namanya kecantikan. Kecantikan bakalan berpudar. Ya, yang kedua apalagi? Harta. Man tazawwaja imra'ah limaliha lam yazidhullah ya illa faqran. Barang siapa yang dia nikahi perempuan karena hartanya, Allah nggak bakal menambahkan daripada kedua orang ini kecuali kefakiran. Ente nikah sama siapa? Sama fulanah. Karena apa? Hartanya. Ia ambil kabar, ia merasa fakir terus. Walaupun keadaannya kaya, tapi merasa fakir. Kurang ini. Ya, fakir. Yang ketiga, orang yang menikahi perempuan karena ini bapaknya orang terpandang, ya, anak bangsawan, segala macam, pejabat. Ambil kabar, Nabi Muhammad bilang, man tazawwaja imra'ah lihasabiha lam yazidhullah illa danaah. Allah nggak bakal menambahkan dari kedua pasangan ini kecuali kehinaan. Kehinaan. Tapi kalau orang menikah karena agama, luar biasa. Orang kalau nikah karena agama, ya, tatkala suami sedang marah, istri bisa meredam. Tatkala istri sedang marah, suami bisa meredam. Tatkala suami pulang nggak bawa duit, istri tersenyum, masya Allah. Abang, bener Beb? Masya Allah, abang pulang bawa apa? Ngerogoh aja deh. Ada rokok 1 neng. Tabok pulang sana. Kagak. Tuh, orang kalau istri soleha, masya Allah, suaminya dia datang ke rumah capek-capek, ini istrinya langsung berlutut senyum, masya Allah. Abang duduk bang, masya Allah. Sepatunya dicopotin, ya kan? Dasinya dicopotin, kemejanya dicopotin, ditanya bang becak dapat berapa duit? Becak dapat berapa duit? Udah narik berapa orang? Ya, ditanya tuh. Kalau istri soleha begitu, istri soleha kalau di ruang tamu itu bisa ngerayu lakinya. Ya, kalau di dapur dia kayak pembantu. Waduh, masak rapi-rapi, masya Allah. Kalau di kamar, waduh, hanya Allah yang tahu. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pilih istri soleha, ini penting, agama yang paling penting. Jangan pilih yang lain. Kecantikan nomor sekian, ya, kaya nomor sekian. Putri siapa nih? Nomor sekian. Yang penting ini orang bisa menjadi istri yang soleha, bisa menjadi ibu yang soleha, ya. Termasuk mendidik anak yang baik adalah memberikan ini anak ibu yang soleha. Ibu solehah karena kalau punya anak, ya, madrasatul ula itu ibu. Ya, madrasah anak yang pertama adalah ibu. Kalau milih ibunya salah, jangankan anaknya, jangan salahkan anaknya, ini dia bandel, ini anaknya dia melawan orang tua, lihat didikan ibunya bagaimana. Lihat didikan emaknya bagaimana. Karena anak itu dekatnya sama ibu. Makanya jangan main-main kalau milih ibu. Ya, diniatkan, ya Allah saya mau niat nikah, memilih seorang wanita.
Untuk apa? Untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Ya salam. Ya, milih ibu dari anak-anakku nanti. Ya, ibu asli bukan ibu tiri. Ya, maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih yang paling penting. Ya, pilih perempuan yang solehah. Bagaimana caranya? Cirinya, ciri perempuan solehah. Mau anak kasih tahu nggak? Ya, betul. Ciri wanita solehah, idza nadharatka sarratka. Kalau engkau itu mandang, ya, maka timbul rasa tenang, senang gitu. Jadi kalau dipandang itu enak. Waduh jangan. Kalau ngelihat perempuan dia gelisah. Waduh, geringsang, jangan lanjutin, bahaya. Ya. Jangan. Jadi kalau ngelihat dia berasa aduh Masya Allah dunia milik kita berdua, yang lain kontrak. Ya, maka dari itu hadirin ya hadirat yang dimuliakan Allah, dah. Ini nasihat pernikahan buat Kang Nasrul, buat istri. Intinya kehidupan kalian masih jauh. Cobaan pasti ada. Karena nikah itu adalah ibadah. Ibadah seton kagak demen. Ya. Seton gak demen yang namanya ibadah. Kita ibadah sholat bisa khusyuknya berapa menit? Lama. Sebentar doang, padahal sholat cuma 5 menit. Tapi gangguannya luar biasa. Allahu Akbar. Tadi naruh duit di mana ya? Tuh. Tadi naruh kunci di mana ya? Ya, itu yang ibadah 5 menit. Ibadah puasa 1 bulan, godaannya gede lagi. Apalagi ibadah seumur hidup, yaitu menikah. Karena menikah pahalanya gede. Orang ngelihat istrinya pahala, genggaman tangan dengan istrinya pahala, nafkain istrinya pahala. Ya, memasang wajah senyum dengan istrinya pahala. Seton kagak demen. Makanya diberikanlah ujian-ujian. Makanya namanya rumah tangga. Rumah tangga. Kenapa dinamakan rumah tangga? Karena di situ banyak tangganya. Tangga ujiannya. Ya, tangga agar pengen sukses ke atas, dia harus melewati tangga ini, tangga ekonomi, tangga ini. Kalau udah full, dia meninggal dalam keadaan bareng, masih tua bersama, ya, dia masih bisa suap-suapan bareng, ya, umur 70 tahun, Masya Allah, ya, masih bisa genggam tangan, oh itu luar biasa, ya. Maka dari itu, ya, mudah-mudahan kita doakan Kang Nasrul dan keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi bulan Rajab, banyakin istighfar. Ya, banyak istighfar, baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dunia akhirat. Rabbi faj'al mustamana ghayatu husnul khitami wa atina magad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwah minna bil ghairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami bi rahmatika wa rahmatika wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian